Halo? Udah lapar belum? Belum. Udah belum? Ini baru talbiyah. Rukun haji belum selesai. Baru ihram. Nah, singkat aja. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ini penting ini. Karena kalau belum tahu kadang-kadang nyari yang longgar. Jadi masuk Ka'bah nyari yang longgar, dia mulai nggak sah. Dimulainya dari Hajar Aswad. Kenapa di situ paling penuh, paling crowded, paling padat? Memang mulainya dari situ. Karena ada di yang longgar, so kenapa mulai dari sono? Kita dari sono aja. Yang nggak dihitung dari sono, hitungnya dari sini. Yang garis hitam atau lampu hijau itu mulainya dari situ. Bismillahirrahmanirrahim, bisa nyium-nyium, bisa megang-megang, kalau kerja dari jauh aja. Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Melihat Ka'bahnya, Allahumma imanan bika, ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Wa wafa'an bi ahdika, dan aku mengikuti akan sumpahku, janjiku kupenuhi kepadamu ya Allah. Wattiba'an li sunnati nabiyyika, mengikuti sunnah nabimu ya Allah. Imanan bi kitabika allati anzalta, kami beriman dengan kitab yang kuturunkan ya Allah. Kalau nggak hafal itu nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dibaca keliling Ka'bah sebagaimana malaikat di arsy keliling. Dari sini kalimat subhanallah tasbih, sini tahmid alhamdulillah, kubus dengan sini takbir Allahu akbar, dan ini tahlil la ilaha illallah. Sebagaimana mereka yang keliling Ka'bah. Di ujung ketemu sebelum pojok Hajar Aswad, rukun, namanya rukun itu pojok, disebut rukun Yamani. Kalau bisa ngusap, kalau nggak bisa lewat aja, nggak perlu dada. Musab kalau bisa, itu biasanya putaran ketiga, keempat atau yang ketujuh baru bisa. Nah, pertama kan dari bagian pinggir. Nah, usap itu sunnah. Nah, dari rukun Yamani pojok sebelum Hajar Aswad sampai Hajar Aswad, di situ dianjurkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bareng istri, istrinya taruh depan, kalau taruh belakang, biasanya gondelan kain ihram. Kalau gondelan ditarik bisa lepas, padahal nggak pakai daleman tuh. Taruh depan nih. Taruh depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dilindungi tangan kita biar nggak disentuh sama laki-laki lain. Nyentuh nggak batal, enggak, daripada sentuh sama orang lain. Itu ada itu syekh, pas bareng saya, depan saya itu syekh, orang Arab. Istrinya dua, begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di bawah dua-duanya. Kan ada kisahnya itu. Dia bawa istri tua sama istri muda. Istri tua namanya Khadijah, istri muda namanya Hasanah. Dia doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari tadi hasanah melulu, dunia hasanah, akhirat hasanah. Lah buat Khadijah mana? Ya sudah dah, saya ganti deh. Yang pertama hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Itu bukan hasanah istri, maksudnya hasanah kebaikan dunia dan akhirat. Mohon sama Allah keliling dari tawaf selesai, cari itu yang namanya Maqam Ibrahim. Sudah tawaf yang ketujuh nih, ketujuh. 3 putaran kalau bisa lari-lari kecil, kalau nggak bisa ya biasa jalan. Yang berikutnya jalan biasa. Setelah selesai 7 putaran ke Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat.
Sekali lagi, ini orang yang nggak ngerti. Dia sholatnya setelah tawaf yang ketujuh cari yang longgar di mana saja. Sekali lagi, di tempat yang paling produktif setelah yang ketujuh ya di makom Ibrahim situ. Tapi orang yang nggak ngerti cari tempat yang longgar mana aja deh. Padahal sunnahnya itu menghadap makom Ibrahim sekaligus menghadap Ka'bah. Jangan salah paham, makom Ibrahim bukan makam, bukan makam dalam bahasa kita, itu tempat berpijak Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nah, beliau itu ada batu, dalam riwayat itu batu itu naik turun seperti tangga yang bisa naik turun, ada bekasnya Allah abadikan. Itu panjangnya 40 cm, dalamnya 10 cm, telapak kaki Nabi Ibrahim. Allah mengajarin kita menghargai jerih payah orang lain, jerih payah hambanya dihargai Allah, diabadikan. Lalu ada Hijr Ismail, itu tempat main-main Ismail. Kenapa tingginya nggak sama? Dulu bahannya kurang, nggak boleh pakai sesuatu yang haram. Artinya kalau kita bangun masjid, bangun rumah, bahannya kurang, jangan ngambil yang haram. Tingginya segitu ya nggak apa-apa, segitu aja. Hikmahnya apa? Kita bisa masuk Ka'bah, karena Hijr Ismail itu masuk kamarnya Ka'bah. Kalau kita masuk Hijr Ismail, itu termasuk orang yang bisa masuk dalam Ka'bah. Yang tempat bermain kurang lebih segini. Dasar nenek-nenek segini ini, dia naik, budak-budak orang naik lewat itu Hijr Ismail, dia naik jalan-jalan di atas seperti di sini jalannya. Padahal nggak boleh itu, nggak boleh juga masuk pintu sini keluar pintu sana, nggak sah tawafnya. Tawaf harus di luar Ka'bah. Kalau masuk Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Ini kadang-kadang orang yang belum mengerti, pintu sini kebuka dia masuk aja, keluar pintu sono nggak sah tawafnya. Harus di luar Ka'bah. Kalau udah selesai baru untuk masuk Hijr Ismail. Dan kalau seandainya masuk di hitungan atau di putaran beberapa, jangan masuk keluar dari pintu yang berbeda, masuknya situ, keluarnya pintu situ juga. Jadi nanti nggak termasuk orang yang tawaf dalam Ka'bah. Jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini ada kisah di mana dulu makom Ibrahim itu gede seperti musola. Sang raja pengen ini dihilangin aja nih, ganggu orang yang tawaf. Tapi Syekh Mutawalli Sya'rawi berpendapat begini, kalau dihilangin ini makom Ibrahim, orang datang kemudian nanti nggak tahu di mana letak makom Ibrahim. Maka jangan dihilangin, cukup dikecilin aja. Yang dulu segede musola sekarang dibuat seperti sangkar burung, ya kurang lebih segede 2 salon inilah gitu. Sangkar burung, itulah tempat makom Ibrahim, dikecilin. Siangnya beliau ngusulin sama raja Syekh Mutawalli Sya'rawi, malamnya bermimpi ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang dan mengucapkan terima kasih kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Begitulah roh para ulama ketemu dengan roh-roh yang suci, rohnya baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita pun bisa bertemu dengan para nabi, para sahabat. Mudah-mudahan pun kita semuanya bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tawaf, masih berapa menit nih? Halo, masih 20 menit. Boleh nggak nih? Terus sampai selesai. Masa cuma sampai tawaf nggak sah? Tawaf selesai, sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, nggak usah panjang-panjang. Ustaz Samlani, yang dibaca itu rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas, itu aja. Habis itu datang ke Zam-Zam, minum, siram ke kepala. Itu anjuran. Minum Zam-Zam nggak harus duduk, boleh berdiri. Nabi pun minum Zam-Zam sambil berdiri, beda dengan di sini. Itu khusus Zam-Zam. Lalu menuju sofa, dari sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah. Di sofa berdoa. Ini yang banyak yang salah. Ketika di sofa dia menghadap sofa, membelakangi Ka'bah. Yang benar gimana? Sunnahnya tetap menghadap Ka'bah, membelakangi bukit sofa, tetap menghadap Ka'bah. Jangan menghadap sofa. Doanya menghadap Ka'bah. Kalau pengen dapat
Ya itu kalau enggak itu asarnya bagaimana naik turunnya Safa Marwah, ambil lantai paling bawah, lalu lantai yang kedua ketiga itu udah lurus, itu mana naik turunnya nggak ada. Tapi kalau yang paling bawah masih ada itu naiknya, masih ada itu turunnya dari Safa Marwah. Ketemu lampu hijau lari-lari kecil, mohon sama Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana juga doanya bukan doa yang macam-macam. La ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh doa-doa yang lain. Itu termasuk makom ijabah. Yang paling utama yang multajam. Tapi karena agak susah penuh, di sini agak longgar. Silakan nanti doain semua yang hadir. Di absen repot ya? Kalau repot langsung aja digabung semua yang hadir ya Allah, panggil yang dalam walimah itu hadir semuanya bisa pergi haji ke Baitullah. Amin ya Rabbal alamin. Doa itu. Nah ini ada kisah nih. Kalau pengen bisa berangkat cepat, itu diusahakan ada uang yang sudah datang ke sana. Ada uang kita. Kadang-kadang nitip disedekain di sana. Ini kisah nyata. Pas saya berangkat, anak yatim saya nitip. Yayasan yatim yang saya bina, Ustaz, saya titip 500.000. Berapa? 500.000. Saya sedekahkan di sana. Di tahun itu juga ini dapat pengganti di mana dia dapat sedekah 50 juta bisa umroh 4 orang. Memang nggak haji tapi umroh 4 orang saat itu. Dengan 500.000 Allah ganti ini diumrohkan 4 orang. Alhamdulillah. Mancing itu. Kenapa sedekah itu mancing? Nggak akan hilang, dia akan diganti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Safa Marwah sekali jalan ini dihitungnya sekali. Jadi Safa Marwah 1, Safa 2, Marwah nanti berakhir di Marwah, potong rambut. Tahallul. Tapi sebelum itu tahallul itu memotong sama Nabi didoain khusus, ya Allah ampuni yang gundul. Ampuni yang gundul. Ampuni yang gundul. Sekarang jangan gundul dulu, nanti gundulnya di sana aja. Lalu ada sama protes, ya Rasul, saya cukur doang nih sedikit, cuman segini doang, dicukur doang. Gak didoain ya Rasul, ya Allah ampuni yang cukur, yang gundul 3 kali, yang cukur cuman sekali. Mau doain Nabi 3 kali, sekali, 3 kali gundul. Nanti pulang-pulang gundul. Insya Allah. Di sana kalau gundul itu ya waktu itu sekitar 50.000. Cukur di sana dulu. Kalau sekarang mungkin sudah berapa? Kosnya sudah sekitar hampir 4.000 ya. Waktu itu realnya. Kalau dulu masih 2,5 saya. Tahallul. Nah di sana ada satu rukun yang itu nggak ditemukan waktu umroh. Ini yang menjadi pembeda umroh dan haji, yaitu wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Maka yang tidak ke Arafah nggak sah hajinya. Seandainya dia lagi sakit di operasi, itu ambulannya bawa ke Arafah walaupun cuma 1 jam, setengah jam lewat doang, sudah dianggap wukuf di situ. Karena Al-Hajju Arafah. Yang lagi dioperasi, yang lagi sakit pun karena dia sudah berangkat haji dari sini, itu dibawa ke padang Arafah. Kenapa? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Disitulah bercampur di padang Arafah seluruh suku, bangsa dan bahasa. Di situ dianjurkan, disunahkan, dijamak, dikosor nih. Ini ada yang saking rajinnya di Arafah sholat sunnah. Tapi itu nggak dibenarkan, maksudnya nggak dibenarkan itu nggak dianjurkan dalam syariat. Lawang yang wajib aja itu di jamak kosong, kenapa pakai ditambahin sholat sunnah qobliyah? Nggak perlu, cukup jamak kosong, perbanyak zikirnya, perbanyak mengagungkan Allah. Apa doa yang paling utama? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Nah nanti kalau sudah selesai semua turnya dari lempar jumrohnya dan lain sebagainya itu wajib haji kan semua nanti kepanjangan. Ini pas pulang nih tandanya pulang hajinya mabrur. Saya sama ini. Halo, mau nggak nih mau tandanya haji mabrur? Cuman dua. Apa itu? Satu, it'amut ta'am, mau bagi-bagi makanan, pulang-pulang bawa kurma, pulang-pulang bawa jam-jam. Tamu datang itu ada makanan di rumah, mabrur. It'amut ta'am. Nah, jangankan ini ketika pulang kita mau berangkat sudah banyak makanan, sudah banyak lengkeng, pisang, semangka. Alhamdulillah. It'amut ta'am. Yang berikutnya adalah linul kalam. Kata-katanya mulia. Pak Haji, Bu Hajah itu orang yang kata-katanya mulia. Dia akan jadi contoh teladan. Kalau belum berangkat haji, waktu dengar adzan masih di rumah, itu mungkin nggak disalahin. Tapi kalau sudah berangkat haji pulang-pulang, dia masih di rumah saja itu dengar adzan, itu tetangga. Istrinya ngomong, Pak, berangkat. Itu Pak Haji sama dia masih di rumah. Disalahin ya disalahin. Tapi saya yakin kalau beliau selama ini jadi teladan, kalau berangkat duluan, alhamdulillah. Jadi contoh dia, sudah pulang dia jadi contoh haji, ketambahan gelar haji. Ibu Hajah juga sama, jadi contoh, jadi teladan buat yang lainnya. Bapaknya bilang sama ibunya, oh pakai jilbab tutup aurat, itu Bu Hajah yang nggak pakai jilbab, Bu Hajah Sarkiyah itu loh. Nanti salahin itu Bu Hajah. Kenapa? Jadi teladan, jadi contoh. Maka ketika sudah pulang harus lebih hati-hati, lebih takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, ini banyak yang secara rukun dia sudah sempurna, secara wajib haji ditunaikan, tapi rusak hajinya. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Omongannya yang tidak terjaga. Sikapnya nggak terjaga, bukan sama orang lain, itu sama keluarga. Al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Haji itu bulan ditentukan, sudah dipastikan itu. Bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka sudah niat haji, fala rafasa. Buat kita samanis keluarga. Kalau sudah pakai pakaian ihram nggak boleh ropas. Sama istrinya nggak boleh toel-toel. Halo? Nggak boleh melayu-melayu. Kamu di sini tambah cantik banget deh. Jangan melayunya udah pakai pakaian ihram, jangan terus melayu-melayu. Kalau pas megang-megang yang sifatnya syahwati nggak boleh. Kalau megang nolong nggak apa-apa, megang bantu waktu nyebrang nggak apa-apa. Tapi nggak boleh megang-megang yang syahwati. Pakai pakaian ihram ini bisnis misalnya berduaan, remas-remas tangan nggak boleh. Pala ropasa nggak boleh rompak, bisa rusak itu. Berangkat ke masjid, tadi kalau melindungi boleh, tapi kalau dalam rompas nggak boleh tuh. Walau busuk nggak boleh busuk. Busuk itu apa? Busuk itu berkata yang fasik, yang ngatain orang. Nih, lihat nih, ini kisah nyata nih. Ketika mau tawaf, di situ keliling setiap ketemu orang yang mohon maaf kulitnya hitam, baunya nggak jelas. Oh, saya setiap lewat ini, waduh baunya, nggak boleh ngomong begitu. Kenapa? Ketika dia ngomong begitu, ketemu dia lagi, besok ketemu dia lagi, dikasih itu sama Allah. Akhirnya istighfar baru itu hilang. Busuk itu fasik. Wala jidal, nggak boleh jidal. Ini kisah nyata juga, yang bareng saya waktu itu. Suami istri, duitnya banyak, orang kaya. Di mana-mana ada, sampai di ketika dalam kasur, di mana semua ada. Jadi setiap tawaf itu selain tawaf di Mekah, tawaf di pasar. Ini tawaf di pasar lebih lama daripada tawaf di Mekah. Bawa baju, bawa karpet, oh macam-macam.
Sampai akhirnya semuanya kopernya penuh. Orang koper bapak, koper udah penuh. Koper itu udah penuh. Itu dipaketin. Kalau dipaketin kita sudah nyampe, dananya belum nyampe, berantem itu. Karena kebanyakan belanjaan. Ada orang berantem karena kurang duit. Ini kebanyakan duit. Jidal nggak boleh, rusak gajinya. Wala rafasa, wala fusuko, wala jidal fil haji. Suruh sabar, syukur, sabar. Wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Udah jadi pentingin ibadah. Soal oleh-oleh mah gampang, beli tanah abang. Kan kebanyakan begitu. Itu yang di sana itu dari sini juga. Cuma ditempel aja itu. Ditempel itu tuh. Banyak yang dari sini juga. Ya boleh satu dua yang khusus tuh dari sana boleh. Tapi kalau kebanyakan itu bikin masalah. Kecuali yang di sini nggak ada, belum bisa mau silakan. Baik, sampai di sini saja karena saya juga akan segera berangkat menuju kampus. Oleh karena itu Bapak juga ini mau menyantap makanan kan? Pak, udah lapar belum? Udah belum? Yuk kita doa bareng-bareng. Mudah-mudahan setiap butir nasi menjadi pahala di sisi Allah. Setiap tetes air menjadi pahala di sisi Allah. Dan memudahkan Ustaz Samran bersama keluarga untuk pergi haji dan pulang dengan haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semuanya mohon ridhamu dan surgamu. Kami berlindung dari kemurkaan dan api neraka. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan maskura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji kami semua haji yang mabrur, sa'yan maskur, dosa-dosa yang Kau ampuni, perniagaan yang Kau untungkan. Berikanlah kemudahan, keselamatan kepada Bapak Samlani, Ibu Syarqiyah, Bapak Main dan Ibu Muinah untuk bisa pergi haji ke Baitullah, tunaikan rukunnya, tunaikan wajib-wajibnya, pulang membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Yang belum berangkat ya Allah, panggil dari keluarga kami semua, pasangan kami, anak cucu kami, semuanya bisa pergi haji ke Baitullah, ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa liwalidayna wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Zuni Nur Rahim MH. Jadi untuk berangkat haji, kalau Allah sudah memang menghendaki, jalannya mudah. Saya waktu di Kalimantan itu ada pengusaha batubara. Ini pengusaha batubara ini senangnya itu pindah-pindah masjid kalau sholat.